Perkenalkan, nama saya Dominike Juliet Saputri Lema. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas 1C. Saat ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Introduction of Sociology, yang berisi bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan informasi yang valid tentang masyarakat. Ini bukan kasusnya. Beberapa orang tidak tertarik untuk menyampaikan informasi yang benar dan objektif, dan malah tertarik untuk meyakinkan kita untuk mendukung posisi atau sudut pandang mereka. Pada kesempatan lain, para peneliti tidak memiliki kemampuan atau pelatihan untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang penyalahgunaan narkoba, tunawisma, kesejahteraan, tingkat putus sekolah menengah, kejahatan kera putih, atau sejumlah topik sosiologis lainnya. Sosiolog memiliki tujuan yang berbeda dalam pemikiran ketika mereka menyelidiki masalah daripada jurnalis atau pembawa acara talk show. Pembawa acara bincang-bincang televisi perlu membuat acara itu menghibur dan mempertahankan peringkat tinggi, atau acara itu mungkin dibatalkan. Seorang jurnalis menulis untuk pembaca tertentu. Hal ini tentu akan membatasi pilihan topik serta cara di mana suatu masalah diselidiki. Di sisi lain, sosiolog harus menjawab komunitas ilmiah saat dia mencoba untuk memajukan pemahaman kita tentang suatu topik. Ini berarti bahwa tujuannya bukanlah peringkat tinggi, melainkan pendekatan yang akurat dan ilmiah terhadap masalah yang sedang dipelajari. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama kita adalah memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang dalam masyarakat. Kami tidak menggunakan fakta secara selektif untuk membuat acara bincang-bincang yang meriah, menjual surat kabar, atau mendukung satu sudut pandang tertentu. Sebaliknya, sosiolog terlibat dalam upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan detasemen. Fokus utama sosiologi adalah kelompok, bukan individu. Sosiolog berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan peristiwa sosial. Persepsi unik tentang realitas ini menghasilkan gaya hidup yang bervariasi, yang pada gilirannya menghasilkan persepsi realitas yang berbeda. Untuk memahami orang lain, kita harus berhenti melihat dunia dari perspektif yang hanya berdasarkan pengalaman kita sendiri saja. Meskipun kebanyakan orang menafsirkan peristiwa sosial berdasarkan pengalaman hidup mereka, sosiolog mundur dan melihat masyarakat lebih sebagai orang luar daripada sebagai peserta yang terlibat secara pribadi dan mungkin bias. Sosiologi umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial. Sains mengacu pada kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan pengoperasian hukum-hukum umum. Sosiologi juga menggunakan metode penyelidikan umum yang sama yang digunakan di dalam ilmu alam. Seperti ilmuwan alam, sosiolog menggunakan metode ilmiah, suatu proses di mana kumpulan pengetahuan ilmiah dibangun melalui pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan aspek penting dari metode ilmiah, tetapi fakta saja tidak merupakan ilmu. Untuk memiliki arti, fakta harus diurutkan dengan cara tertentu, dianalisis, digeneralisasi, dan dikaitkan dengan fakta lainnya. Ini dikenal sebagai konstruksi teori.
Teori membantu mengatur dan menginterpretasikan fakta dan menghubungkannya dengan temuan sebelumnya dari peneliti lain. Tidak seperti sarana penyelidikan lainnya, sains umumnya membatasi penyelidikannya pada hal-hal yang dapat diamati secara langsung atau yang menghasilkan peristiwa yang dapat diamati secara langsung. Ini dikenal sebagai empirisme, pandangan bahwa generalisasi hanya valid jika mengandalkan bukti yang diamati atau langsung atau diverifikasi melalui indera kita. Bagaimana kita harus mulai berpikir tentang masyarakat? Kita harus lebih dahulu memulai dengan serangkaian asumsi yang menawarkan kerangka kerja untuk menafsirkan hasil studi. Asumsi semacam itu dikenal sebagai paradigma. Paradigma adalah model atau kerangka kerja untuk pertanyaan yang menghasilkan dan memandu penelitian. Tentu saja tidak semua paradigma sama-sama valid, meskipun pada awalnya tampak menjadi cepat atau lambat, beberapa akan ditemukan berakar pada kenyataannya dan yang lainnya tidak dapat digunakan dan akhirnya dibuang. Max Weber percaya bahwa ilmu sosial harus menggambarkan dan menjelaskan apa yang ada daripada meresepkan apa yang seharusnya. Tujuannya adalah pendekatan sosiologi yang bebas nilai. Namun semakin banyak sosiolog saat ini yang mengakui bahwa penelitian yang sepenuhnya bebas nilai tidak mungkin dilakukan. Faktanya, salah satu tren sosiologi saat ini yang pada akhirnya dapat merusak disiplin adalah bahwa beberapa sosiolog yang lebih tertarik pada reformasi sosial daripada penelitian sosial yang telah meninggalkan semua klaim objektivitas. Apa yang menyebabkan perubahan sosial? Sosiolog telah menyebutkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang akan kita bahas di sini dikategorikan sebagai sumber perubahan internal dan eksternal. Sumber internal perubahan sosial mencakup faktor-faktor yang berasal dari masyarakat tertentu dan yang secara tunggal atau dalam kombinasi menghasilkan perubahan yang signifikan dalam organisasi dan struktur sosialnya. Sumber internal yang paling penting dari perubahan sosial adalah inovasi teknologi, ideologi, dan ketidaksetaraan struktural yang dilembagakan. Gerakan sosial adalah suatu bentuk perilaku kolektif di mana sejumlah besar orang diorganisir atau disiagakan untuk mendukung dan membawa atau menolak perubahan sosial. Oleh sifatnya, gerakan sosial adalah ekspresi ketidakpuasan dengan keadaan atau dengan perubahan yang akan terjadi. Sedangkan globalisasi adalah arus barang, jasa, uang, orang, informasi, dan budaya di seluruh dunia. Ini mengarah pada saling ketergantungan yang lebih besar dan kesadaran bersama di antara orang-orang di dunia. Globalisasi bagaimanapun juga merupakan ideologi dengan banyak arti. Hal ini sering diidentikan dengan solusi teknologi untuk pembangunan dan reformasi ekonomi. Istilah ini juga telah diadopsi oleh organisasi advokasi lintas batas yang membela hak asasi manusia, lingkungan, hak perempuan, atau perdamaian dunia. Gerakan lingkungan khususnya telah mengangkat panji-panji globalisme dalam perjuangannya untuk planet-planet yang bersih, seperti dalam slogannya, yaitu berpikir global dan juga bertindak global. Yang dengan demikian sering dianggap sebagai kekuatan impersonal dan tak terelakkan. Kebijakan atau perilakunya sering dikritik, betapapun terpujinya beberapa di antaranya. Menurut Heath et al. Tahun 1999,
Globalisasi ini bukanlah fenomena yang monolitik atau tak terelakkan, tetapi dampaknya sangat bervariasi antar negara, masyarakat, dan juga waktu. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui dengan tepat apa konsekuensi yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan dari globalisasi ini. Sekian review buku Introduction of Sociology dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih.